Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang dimana kami pada hari ini akan mempresentasikan tentang kurikulum dan juga silabus. Mata kuliah ini adalah mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang dosen pengampunya adalah Pak Tri Haryadi, Magister Pendidikan. Sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Ari Irsandi. Yang kedua itu ada Agustina Cindy. Yang ketiga itu Vicky Yulian Ferry. Yang keempat itu Welhelina Warni Purnawati. Kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian kurikulum. Sebelum kita masuk kepada pengertian kurikulum, alangkah lebih baiknya kita jelaskan dulu akar dari kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu curere. Kata ini digunakan dalam dunia atletik yang artinya berlari. Istilah ini erat kaitannya dengan kata kurir dalam bahasa Indonesia, yang berarti penghubung atau seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau di tempat lain. Seperti yang kita tahu, fungsi kurir ini ada 3. Yang pertama itu tujuan mengapa barang itu dikirimkan. Yang kedua itu barang apa yang ingin dikirimkan, dan juga metode apa yang ingin digunakan untuk mengirim suatu barang. Dan itu relevan untuk digunakan, kata tersebut relevan untuk digunakan dan juga dimasukkan ke dalam pengertian kurikulum itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut kepada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan oleh guru atau dipelajari oleh peserta didik, atau suatu rencana yang mencakup tujuan, bahan ajar, dan metodologi yang sengaja dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Nah, itu adalah pengertian dari kurikulum. Kita lanjut. Kurikulum mencakup berbagai aspek. Salah satu aspeknya adalah aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang harus dipelajari peserta didik di sekolah, dan juga mencakup aspek pengalaman pembelajaran yang harus dibekalkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, perencanaan, pengukuran, penilaian, dan juga pembelajaran gitu. Oke, kita lanjut kepada fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini ada 5. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum secara umum, yang dimana kita lanjut kepada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu ada 5. Fungsi kurikulum yang pertama itu ada fungsi kurikulum secara umum, yang dimana fungsi kurikulum secara umum ini mencakup 4 aspek atau 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan nasional. Tujuan yang kedua adalah tujuan institusi. Tujuan yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan yang keempat adalah pendalaman dari kurikuler itu sendiri. Lanjut kepada fungsi yang seterusnya, yaitu fungsi kurikulum untuk peserta didik, yang dimana fungsi kurikulum mempermudah peserta didik untuk mengetahui target-target yang nantinya bakal dia capai, yang kemudian peserta didik bisa memetakan apa-apa saja yang nantinya bakal ia pelajari untuk mencapai target tersebut gitu. Habis itu masuk kepada fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi yang ketiga, fungsi kurikulum untuk pendidik, yang dimana fungsi kurikulum pendidik ini digunakan sebagai pedoman pendidik untuk menghasilkan sebuah pembelajaran yang berkualitas. Semisal begini, kurikulum ini berfungsi untuk menjadi pedoman di sebuah pembelajaran. Jadi guru fokus utamanya adalah menyampaikan pedoman tersebut atau menggunakan pedoman tersebut untuk disampaikan kepada muridnya. Kenapa harus menggunakan pedoman kurikulum? Agar pembelajaran menjadi lebih terarah gitu. Lanjut kepada fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi kurikulum untuk orang tua. Fungsi kurikulum untuk orang tua ini sangat penting untuk disampaikan oleh pendidik kepada orang tua, yang dikarenakan jika orang tua mengetahui fungsi dari kurikulum itu sendiri, target-targetnya udah tahu nih orang tua nih. Jadi orang tua lebih mudah untuk mengatur anaknya, untuk mengatur jadwal belajar anaknya, untuk memantau perkembangan anaknya sudah sampai mana dia belajar gitu. Karena
pedoman tersebut sudah ada dan sudah diberikan kepada orang tua gitu. Lanjut kepada fungsi yang seterusnya, yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan. Seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri ini lingkupnya sangat besar. Ada beberapa pulau, Pulau Kalimantan, Jawa, Pulau Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pulau-pulau tersebut itu mengandung sosial, kultur, letak strategis yang berbeda-beda sehingga menghasilkan suatu lingkungan sosial yang berbeda-beda. Nah, ini fungsi kurikulum yang selanjutnya, yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan. Ini berfungsi untuk mengatur bagaimana nantinya suatu peserta didik diarahkan untuk sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di suatu tempat gitu. Selanjutnya, komponen kurikulum. Secara garis besar, pengembangan kurikulum harus memperhatikan 4 komponen utama, yaitu tujuan, pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, dan sistem evaluasi. Sejalan dengan pendapat ini, kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan memiliki komponen-komponen pokok, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua ada isi, yang ketiga organisasi, dan yang keempat ada strategi. Selanjutnya, proses kurikulum. Berikut ini adalah langkah-langkah proses kurikulum menurut Taba, antara lain, yang pertama, diagnosis kebutuhan, yang kedua, perumusan tujuan, yang ketiga, pemilihan isi, yang keempat, penataan isi, yang kelima, pemilihan pengalaman belajar, yang keenam, penataan pengalaman belajar, yang ketujuh, penentuan objek dan sarana pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum 2013. Dalam hal ini, kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang terintegrasi. Maksudnya adalah suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan skill, terms, konsep, and topics baik dalam bentuk within single disciplines atau across several disciplines and within and across learners. Dengan kata lain, bahwa kurikulum terpadu sebagai sebuah konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam konsep kurikulum terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu secara utuh dan realistis. Dikatakan luas karena yang mereka peroleh tidak hanya dalam satu ruang lingkup, melainkan semua lintas disiplin yang dipandang berkaitan antar satu sama lain. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah outcomes-based kurikulum, dan oleh karena itu, pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Selanjutnya kita akan bahas kurikulum daring atau kurikulum darurat pandemi. Penerapan metode pendidikan daring atau pembelajaran jarak jauh PJJ adalah langkah pertama yang diambil pemerintah guna mencegah transmisi virus COVID-19 di lanskap pendidikan. Sekolah dan kampus ditutup, pelajar dan tenaga pendidik dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cara belajar yang jauh berbeda. Kurikulum darurat pandemi adalah upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2020 yang lalu. Kurikulum darurat pandemi ini tidak bersifat wajib, artinya lembaga pendidikan memiliki fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Jadi, seluruh jenjang pendidikan pada kondisi yang khusus memiliki 3 opsi yang dapat diterapkannya, yaitu pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional, kedua, menggunakan kurikulum darurat,
yang terakhir adalah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Selanjutnya kita akan bahas pengertian silambus. Silambus berasal dari bahasa Latin yaitu salambus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk membuat produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus dibuat untuk jangka waktu 1 semester atau 1 tahun. Dengan demikian, silabus merupakan garis besar program pembelajaran untuk 1 semester atau 1 tahun. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Komponen silabus. Terdapat banyak macam komponen silabus yang tersusun dalam suatu metrik silabus. Pada prinsipnya, semakin rinci silabus maka semakin memudahkan pengajar dalam menjabarkannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita singkat RPP. Adapun silabus mata kuliah, di antaranya yang pertama, identitas mata kuliah, yang kedua, standar kompetensi atau SK, yang ketiga, kompetensi dasar atau KD, yang keempat, indikator, yang kelima, pengalaman belajar, yang keenam, materi pokok, yang ketujuh, waktu, yang kedelapan, sumber pustaka, dan yang terakhir adalah penilaian. Selanjutnya, manfaat dan prinsip pengembangan silabus. Manfaat silabus sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, sebab proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sebagai pengelolaan kegiatan pembelajaran dan memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Dalam pengembangan silabus, perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat kesatuan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah, yang kedua, relevan, yang ketiga, sistematis, yang keempat, konsisten, dan yang kelima, memadai atau adequate, yang keenam, aktual atau kontekstual, yang ketujuh, fleksibel, dan yang terakhir adalah menyeluruh.